Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apliana Ngara, biasa dipanggil Apli, NIM 231110058 dari Prodi S1 Keperawatan 1B, dan saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan aplikasi teori Florensa Nightingale. Secara konsep dasar bahwa lingkungan yang bersih, terorganisir, dan terstruktur dapat mempengaruhi pemulihan dan kesehatan pasien secara positif. Nightingale juga menekankan pentingnya praktek keperawatan berbasis bukti dan pengamatan sistematis. Aplikasi dari teori Florensa Nightingale meliputi meningkatkan standar kebersihan di rumah sakit dan lingkungan keperawatan, mengorganisir dan mengelola lingkungan untuk mendukung pemulihan pasien, mengembangkan praktek keperawatan berbasis bukti, melakukan pengamatan sistematis terhadap pasien dan lingkungan perawatan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi perawat untuk meningkatkan kualitas perawatan. Tujuan dari aplikasi teori ini adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mempromosikan kesembuhan melalui perbaikan lingkungan perawatan dan praktek keperawatan yang lebih baik. Selanjutnya, konsep dasar dan aplikasi teori MIRA 11. Konsep dasar teori bahwa individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan fisik, fisiologi, sosial, dan spiritual. Teorinya menekankan pentingnya adaptasi sebagai respon terhadap perubahan dalam lingkungan yang sesuai kesehatan. Penilaian kebutuhan individu untuk memahami kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pengembangan rencana perawatan yang memperhatikan kebutuhan adaptasi individu. Pemberian perawatan yang mendukung adaptasi dan keseimbangan. Melakukan pendidikan dan pendampingan kepada pasien untuk meningkatkan kemampuan adaptasi mereka. Evaluasi efektivitas intervensi perawatan dalam mencapai keseimbangan dan kesejahteraan. Tujuan dari aplikasi teori MIRA 11 adalah untuk membantu individu dalam mencapai adaptasi yang sehat terhadap perubahan lingkungan dan situasi kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya, konsep dasar dan teori Sister Calista Roy, bahwa individu adalah sistem adaptif yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mempertahankan keseimbangan. Teorinya menekankan pentingnya adaptasi sebagai respon terhadap perubahan dalam lingkungan dan situasi kesehatan. Penilaian terhadap kebutuhan adaptasi individu untuk merencanakan intervensi perawatan. Pengembangan rencana perawatan yang mendukung adaptasi dan keseimbangan individu. Penerapan intervensi perawatan yang membantu individu dalam beradaptasi dengan perubahan. Melakukan pendidikan dan dukungan kepada pasien untuk meningkatkan kemampuan adaptasi mereka. Evaluasi efektivitas intervensi perawatan dalam mendukung adaptasi dan keseimbangan. Tujuan dari aplikasi teori Sister Calista Roy adalah untuk membantu individu dalam mengatasi perubahan lingkungan dan situasi kesehatan dengan cara yang sehat dan adaptif, serta mempromosikan kesejahteraan fisik, psikologi, dan sosial mereka. Selanjutnya, konsep dasar dan teori Virginia Henderson, bahwa perawatan harus difokuskan pada membantu individu dalam mencapai atau mempertahankan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan
dasar mereka. Teorinya menekankan pentingnya perawat holistik yang melibatkan aspek fisik, fisiologi, sosial, dan spiritual dari kesehatan. Terhadap kebutuhan dasar individu untuk merencanakan perawatan yang sesuai, pengembangan rencana perawatan yang memperhatikan kebutuhan dasar dan mengedepankan kemandirian pasien, implementasi perawatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pasien, memberikan pendidikan yang dukungan kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan mandirian mereka dalam perawatan diri, evaluasi efektivitas perawatan dalam mencapai kemandirian kesejahteraan manusia. Dari aplikasi teori Virginie Henderson adalah untuk memberikan perawatan yang terfokus pada individu, memungkinkan pertumbuhan, kemandirian, dan kesejahteraan optimal. Selanjutnya, konsep dasar dan aplikasi teori Jean Orlando bahwa keperawatan harus berpusat pada individu sebagai subjek perhatian utama, bukan hanya teorinya menekan pentingnya interaksi antara perawat dan pasien dalam memahami kebutuhan dan respon pasien terhadap perawatan. Pengembangan hubungan yang terpetiuk antara perawat dan pasien, penggunaan proses pengamatan dan pengalaman pasien untuk menentukan kebutuhan perawatan yang tepat, peningkatkan komunikasi dan empati dalam memberikan perawatan yang terkoordinasi dan terpersonalisasi, penekan pada perawatan yang responsif terhadap kebutuhan individu pasien, evaluasi efektivitas perawatan berdasarkan respon dan kepuasan pasien. Tujuan dari aplikasi teori Jean Orlando adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan melalui hubungan yang kuat antara perawatan dan pasien, serta memberikan perawatan yang berkoordinasi dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Selanjutnya, konsep dasar dan teori Jane Waston bahwa perawatan harus berpusat pada aspek manusiawi, empati, dan perhatian terhadap keseluruhan individu, bukan hanya penyakitnya. Teorinya menekankan pentingnya cinta, keberanian, dan penghargaan sebagai elemen sentral dalam praktek keperawatan yang holistik. Pengembangan hubungan terpetiuk yang kuat antara perawatan dan pasien, penerapan tindakan keperawatan yang bersifat empatik dan penuh perhatian, penggunaan komunikasi yang mendalam untuk memahami kebutuhan fisik, fisiologi, sosial, dan spiritual pasien, integrasi aspek kreatif dan intuitif dalam keperawatan, fokus pada pemulihan dan kesejahteraan holistik pasien. Tujuan dari aplikasi teori Jane Waston adalah untuk menciptakan lingkungan perawatan yang mendukung kesembuhan, kesejahteraan, dan pertumbuhan holistik bagi individu yang dirawat. Selanjutnya, konsep dasar dari teori Marthe Rogers bahwa manusia dilihat sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungannya. Teorinya menekankan pentingnya pandangan holistik terhadap individu, di mana kesehatan dipahami sebagai proses adaptasi yang dinamis terhadap lingkungan. Penilaian terhadap kebutuhan individu dalam menjaga keseimbangan dengan lingkungan mereka, pengembangan intervensi perawatan yang mendukung adaptasi individu terhadap perubahan lingkungan dan situasi kesehatan, penerapan pendekatan holistik dalam merencanakan dan memberikan perawatan yang komprehensif, melakukan pendidikan dan dukungan kepada individu untuk meningkatkan kemampuan adaptasi mereka.
perawatan dan mendukung adaptasi dan kesejahteraan. Tujuan dari aplikasi teori Martha and Rogers adalah untuk memfasilitas pertumbuhan kesejahteraan dan kemandirian individu dalam mencapai keseimbangan optimal dengan lingkungannya. Selanjutnya, konsep dasar dan aplikasi teori Dorothy Rogers. Sepertinya ada kebingungan dalam pertanyaan Dorothy, seorang teoritas keperawatan yang terkenal dengan teori keperawatan diri. Teori Orem berfokus pada konsep bahwa individu memiliki kemampuan diri mereka sendiri dan peran perawat adalah untuk membantu individu dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri mereka ketika mereka tidak mampu melakukan sendirinya. Namun jika sedang mencari informasi tentang teori Dorothy Dix atau Martha Rogers, saya dapat memberikan informasi tentang mereka. Apakah selanjutnya konsep dasar dan aplikasi teori Image M. King bahwa individu merupakan sistem terbuka yang interaksi dengan lingkungannya. Teorinya menekankan penting interaksi antara individu dan lingkungan dalam koneksi perawatan kesehatan. Penilaian terhadap kebutuhan kesehatan individu untuk merencanakan perawatan yang tepat, menggunakan intervensi perawat yang mendukung interaksi positif antara individu, lingkungan, implementasi intervensi perawatan yang berfokus pada memfasilitas adaptasi dan keseimbangan individu dengan lingkungan, melakukan pendidikan dan mendampingi kepada individu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan kesehatan. Dari aplikasi teori Image M. King untuk membantu individu dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, konsep dasar dan aplikasi teori Bettenaun bahwa terbuka yang terinteraksi dan lingkungan yang mempertahankan keseimbangan. Teorinya pemahaman tentang stres dan ketidakseimbangan dalam memahami kesehatan terhadap faktor-faktor stresor yang memengaruhi dan lingkungannya, mengembang rencana perawat yang bersetuju untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan. Intervensi perawat yang mendukung adaptasi dan keseimbangan, melakukan pendidikan dan mendampingi kepada dan keluarga tentang cara mengelola stres dan meningkatkan keseimbangan. Perawatan dalam mendukung adaptasi. Aplikasi teori Bettenaun untuk membantu dalam mengatasi stres dan memelihara keseimbangan dengan lingkungannya sehingga mempromosikan kesehatan. Selanjutnya, konsep dasar aplikasi teori Chartini-Kalkaba. Kalkaba adalah kenyamanan dalam pengalaman yang diinginkan oleh untuk memenuhi kebutuhan fisik, fisiologi, sosial, dan spiritual mereka. Penilaian terhadap tingkat kenyamanan pasien untuk merencanakan perawatan yang sesuai. Pengembangan rencana perawat yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kenyamanan pasien. Penerapan intervensi perawatan yang mendukung kenyamanan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Melakukan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya kenyamanan dalam pemulihan. Perawatan dalam meningkatkan kenyamanan
dengan pasien. Dari aplikasi teori Clinical Kaba untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan perhatikan aspek kenyamanan pasien sehingga meningkatkan kualitas perawatan dan pengalaman pasien. Selanjutnya, konsep dasar dan aplikasi teori Catherine Bernardat. Dengan teori interaksi simultaneous response, dasar teorinya adalah bahwa anak-anak belajar dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Stimulasi dari lingkungan seperti mainan, aktivitas, dan interaksi sosial mengaruhi respons anak dan berkembang. Menyediakan lingkungan yang kaya akan stimulasi dan interaksi sosial bagi anak-anak, mendorong orang tua dan mengasuh untuk berinteraksi aktif dengan anak-anak, menggunakan mainan dan aktivitas yang merangsang berkembang untuk membantu anak-anak belajar dan berkembang, memberikan dukungan dan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya interaksi dan stimulasi dalam perkembangan anak terhadap respon anak terhadap lingkungan dan interaksi, menyesuaikan pendekatan dan stimulasi yang di aplikasi teori ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan yang merangsang dan mendukung berkembang optimal mereka melalui interaksi yang positif dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar. Terima kasih.